Pemirsa, diduga memanipulasi menyelewengkan bantuan dana BOS di masa COVID-19. SMK Negeri 1 Keraksan, Kabupaten Probolinggo dilaporkan ke Mapolres Probolinggo. Untuk lebih jelasnya pemirsa, berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Diduga melakukan rekayasa hingga terjadi dugaan korupsi pada dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SMK Negeri 1 Keraksan, Kabupaten Probolinggo, tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, dilaporkan ke unit Tipikor Polres Probolinggo oleh tim Garuda Muda Projamin Probolinggo, Jawa Timur. Adapun modus operandinya, lembaga pendidikan tersebut tetap memberlakukan kegiatan ekstrakurikuler siswa di masa mewabahnya pandemi COVID-19. Padahal, pemerintah dengan tegas melarang ada kegiatan yang mengundang kerumunan. Bahkan ketika itu, semua lembaga pendidikan proses belajar dan mengajarnya pun tersebut dilakukan tanpa tatap muka atau hanya memberlakukan daring. Sementara itu, menurut Ketua DPC Garuda Muda Projamin Kabupaten Probolinggo, Hari Abdul Hamid mengatakan, dengan terus menganggarkannya serta menyerap dana BOS melalui kegiatan ekstra kurikuler siswa di masa COVID-19 tersebut, ada dugaan kuat terjadinya praktek yang mengarah pada perbuatan korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di SMK Negeri 1 Keraksan saat itu, yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Bos, selaku Ketua Garuda Muda Projamin, datang ke Mapolres Probolinggo dalam rangka apa nih? Ya, kehadiran saya di Polres Kabupaten Probolinggo, panggilan dari Tipikor untuk memberikan keterangan terhadap dugaan korupsi SMKN 1 Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Itu seputar apa nih? Dana BOS yang kami duga dikorupsi, kemudian list fiktif dan potensi markup, nilainya sangat fantastis. Seperti apa bentuk dugaan korupsinya? Ya, begini, pada tahun 2020, 2021, 2022 itu adalah masa genting wabah corona, sehingga pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah cepat, terus kemudian Dinas Kesehatan memberikan edaran, terus ditindaklanjutin oleh oleh maklumat Kapolri, terus ditindaklanjutin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari sinilah muncul daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan muncul daring. Terus ditindaklanjuti oleh peraturan gubernur. Nah, pada saat daring ini tentu tidak ada head to head, tidak ada face to face. Jadi kegiatan sekolah itu pasif. Difokuskan di rumah masing-masing. Nah, namanya daring. Namun demikian dari list-list itu muncul nilai-nilai yang kami duga berdasarkan analisa temuan dari Garuda Muda Projamin berpotensi korupsi. Misalkan list ekstrakurikuler yang nilainya sangat fantastis. Nomor 2 ada lagi daya dan jasa, di mana daya dan jasa untuk sekolah Kabupaten Probolinggo itu pasif, tidak banyak giat, sehingga potensinya tentu turun drastis, baik daya maupun jasa. Itu nanti. Namun demikian justru melonjak daya dan jasa itu. Dan kemudian ada lagi misalkan bahasa Inggris, ya kan, termasuk pelatihan tenaga kerja. Itu seharusnya tidak ada, ditiadakan, namun demikian ada list itu, sehingga nilainya dari 3 tahun dalam durasi 3 tahap itu totalnya di atas 6 miliar. Total dana BOS itu di atas 6 miliar selama 3 tahun. Jadi per tahun 2 miliar per tahun itu dibuat tahapan 1, 2, 3. Jadi per 4 bulan sekali mereka SMKN 1 menerima bantuan dana BOS, yang setelah saya cermati dengan teliti dan cermat, potensi korupsinya sangat masif, dan kegiatan ini sangat struktur dan sistematis. Jadi kira-kira ada atau sesuai dengan surat edaran atau seperti apa sehingga pelaksanaannya seperti itu mungkin? Ya, memang 4 edaran itu sangat mengikat
untuk untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama Kabupaten Probolinggo bidang pendidikan. Makanya dana BOS ini digelontorkan itu kalau listnya tidak salah, tetapi nilai-nilai dalam list itu yang itu yang kami duga fiktif, yang harusnya tidak ada. Kenapa diadakan? Kalaupun ada, tidak mungkin demikian karena edaran dari Menteri Kesehatan, maklumat Kapolri, terus kemudian edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan gubernur. Nah, itu yang menjadi pengikat bagi regulasi. Terkait dugaan kasus korupsi ini, kenapa harus muncul sekarang? Barometernya apa ini? Nah, begini, saya coba otak-atik, terus saya dapat asupan-asupan dari rekan-rekan kami, data-data ini, sehingga saya coba cermati dengan seksama, saya teliti dengan sesama dengan tim kami, Garuda Muda Perjamin. Nah, di sini memunculkan pikiran kami yang janggal sekali, dan ini saya yakinin ini potensi korupsi. Makanya temuan-temuan ini kami laporkan ke APH. Gagal untuk perempuan, saya itu pengennya kerja gitu loh Pak. Siap, Gi. Jadi artinya Bapak ketika sudah dimintai keterangan atau ada surat undang dari Polres, siap Pak Gi? Saya sih ya, karena itu sudah masuk di situ. Dari Probolinggo, Sony Kurniajaya, BSTV melaporkan.